Ada pertanyaan tentang bagaimana cara menjaga hati dalam keadaan galau, bagaimana cara menjaga hati ketika kita harus baper dengan seseorang yang dia nggak tahu kita punya perasaan kepada dia, dan seterusnya. Jawabannya ada di surah Al-Asr. Jangan fokus kepada hubungan kepada manusia dulu. Fokuslah hubungan dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Itu intinya. Kita nggak tahu gimana memperbaiki hubungan dengan keluarga kalau Allah nggak memberi kita petunjuk. Wa wajadaka dhallan fahada. Kita nggak tahu cara memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kalau Allah nggak ngasih kita petunjuk. Kita nggak tahu cara memperbaiki hubungan kita dengan sahabat, dengan partner kerja kita kalau Allah nggak ngasih kita petunjuk. Jadi, aslih ma bainaka wa bainallah. Perbaiki dulu apa yang ada antara kita dengan Allah. Aslahallah ma bainaka wa bainan nas. Allah yang akan memperbaiki, ngasih kita ide, ngasih kita jalan untuk memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau kita ngerasa ada, Ustaz, saya punya perasaan cinta dalam diam, apakah saya simpan aja sendiri, atau saya nyatakan kepada dia, atau bagaimana baiknya? Coba simpan perasaan itu di dalam hati kita. Arti simpan itu bukan ditanam kemudian tumbuh, bukan. Arti disimpan itu taruh di satu tempat pojok hati kita. Udah biarin aja dia di situ. Kemudian fokuslah bercocok tanam di dalam hati kita dengan tanaman cinta kepada Allah. Saya nggak minta teman-teman buang perasaan itu, ini terlalu ekstrim. Mungkin kalau sebagian masih mampu melakukannya itu bagus. Tapi saya minta teman-teman simpanlah perasaan cinta dalam diam itu di pojok hati teman-teman. Tetapi mulailah fokus untuk bercocok tanam dengan menanam pohon cinta kepada Allah di dalam hati kita. Yang bagian tadi biar di pojok hati kita. Kita fokus menanam perasaan cinta kepada Allah. Sehingga ketika tanaman ini semakin tumbuh, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menuntun hati kita kepada cinta apa yang layaknya kita berikan. Allah yang akan menuntun hati kita siapa yang layak kita cintai dan kita berkasih sayang dengan dia. Biarkan Allah yang menuntun. Jangan kita yang mencari sendiri. Bagaimana caranya Ustadz? Kita nggak akan kerasa kalau kita hubungannya dengan Allah belum baik. Makanya perbaiki sebaik mungkin hubungan kita dengan Allah. Nanti kita akan bisa ngerasain kemana Allah menuntun hati kita. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, kata Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, mendekat kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah yang akan tuntun hatinya. Mau dituntun hati kita oleh Allah kepada siapa harusnya kita berikan hati itu, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Jadi cinta dalam diam bukan cinta diam-diam. Cinta dalam diam bukan cinta diam-diam. Diam-diam saya mencintainya, bukan. Cinta dalam diam mencoba untuk menyimpan perasaan itu supaya tidak menggebu-gebu, supaya tidak disalurkan, supaya tidak menjadi fitnah. Lalu mencoba untuk memperbaiki perasaan kita dengan Allah sehingga kita serahkan perasaan kita biar Allah yang menuntun hati kita. Itulah cinta dalam diam. Ketika Ali punya perasaan kepada Sayyidah Fatimah, Ali tidak berani menyatakan itu kepada Fatimah. Bahkan Ali tidak berani menyatakan itu kepada Rasulullah walaupun itu boleh sebetulnya. Tapi Ali mencoba memperbaiki dirinya dan hubungannya dengan Allah di atas sajadah. Allah kemudian menuntun dengan menjadikan Nabi sadar apa yang dirasakan Ali, lalu Nabi memanggil Ali ke rumah beliau, lalu Nabi sendiri yang menanyakan, apakah engkau ingin melamar Fatimah? Dan hebatnya lagi, Allah membukakan hati Fatimah untuk Ali, sehingga ketika Abu Bakar yang lebih kaya datang ditolak, Umar yang lebih gagah datang ditolak, tapi Ali diterima oleh Fatimah. Padahal Nabi
Gak akan menikahkan putrinya kecuali putrinya ridho. Nabi nggak pernah maksa putri-putrinya dalam pernikahan. Pasti bertanya perasaan dan pendapat mereka. Allah yang menuntun hati Ali dan Fatimah. Sehingga cinta dalam diam bukan cinta diam-diam. Ustadz, ada yang nanya gini. Kenapa ya akhir-akhir ini saya merasa nggak bisa menemukan kebaikan pada diri pasangan saya? Saya mulai garing, mulai plain rasanya tentang pasangan saya. Saya kayaknya ngerasa seolah-olah hubungan kami itu udah nggak ada lagi kehangatan, nggak ada lagi keromantisan, mulai hambar-hambar aja. Bahkan cenderung saya hanya melihat kekurangan pada diri pasangan saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 19, coba baca. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Apa firman Allah? وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Dan perlakukanlah pasanganmu dengan baik. Perlakukanlah pasanganmu dengan baik. Maka jika engkau membenci sesuatu pada diri mereka, bisa jadi sesuatu yang engkau benci, ternyata di dalamnya Allah sediakan kebaikan yang sangat banyak. Itu jawaban. Untuk yang merasa bosan dengan pasangan halalnya, itu jawaban untuk yang merasa hubungannya mulai plain, rasanya hambar. Itu jawaban untuk mereka yang merasa hubungan keluarganya mulai apa adanya. Itu jawaban untuk siapa yang merasa bahwa dia hanya bisa melihat kekurangan pasangannya, tidak bisa menemukan kelebihan pasangannya. Allah yang menjawab. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Perlakukanlah keluargamu, pasanganmu dengan cara yang baik. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ. Kalau engkau benci, nggak suka dengan salah satu dari sifatnya, ataupun sikapnya, ataupun fisiknya, kamu nggak suka sesuatu pada dirinya, fa'asa an takrahu syai'an. Bisa jadi yang kamu benci itu, yang kamu gak suka itu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Justru Allah sediakan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Kita gak pernah tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kamu gak tahu. Gimana cara bisa meyakini itu, Ustaz? Tadi charging iman. Malam ini teman-teman mendengar nasihat ayat kayak gini, kuat hatinya. Oh ya, saya akan ridho dengan pasangan saya, kekurangan-kekurangannya, karena pasti ada kebaikan dalam dirinya. Malam ini, besok drop lagi. Ketika ada masalah, hambar lagi rasanya. Itulah kenapa kita butuh charging terus-terusan. Bahkan kadang-kadang kita membutuhkan materi yang sama berulang kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ulang ayat yang sama berkali-kali di dalam satu surat. Kenapa? Karena manusia itu membutuhkan pengulangan untuk bisa istiqomah. Harus terus-terusan diulang tentang kebaikan, nasihat, motivasi. Gak bisa sekali. Sholat setiap hari kita sholat 5 kali sehari. Ditambah lagi dengan sholat sunnah. Kenapa? Karena emang gak cukup sekali seumur hidup.
untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, untuk memperbaiki urusan kita dalam kehidupan. Nggak bisa. Sholat berkali-kali, taklim berkali-kali, hadir dalam majelis nasihat berkali-kali, mendengar nasihat berkali-kali. Kayak gini, ikut podcast berkali-kali. Kenapa? Nggak bisa sekali doang. Beneran, saya pun kayak gitu. Saya punya majelis saya sendiri, majelis tarbiyah saya, di mana saya juga belajar kepada guru saya, di-charging terus oleh guru saya. Emang harus kayak gitu. Ada lagi pertanyaan. Ustadz, saya mau menikah beberapa hari lagi. Tapi tiba-tiba saya tahu bahwa pasangan saya selingkuh dan berbuat dosa besar dengan selingkuhannya. Sedangkan keluarga saya mengatakan itu adalah musibah, bersabar aja. Jangan batalkan pertunangan. Terimalah dia apa adanya. Tapi saya ganjel Ustadz, saya nggak rela. Dia udah mengkhianati saya bukan sekali. Bahkan terlihat dia tidak ada niat untuk berubah. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak bisa menikah kecuali dengan perempuan yang penzina. Perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak boleh menikah kecuali oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Mereka nggak boleh menikah dengan orang yang beriman. Surat An-Nur ayat ketiga. Apa maksudnya dari ayat ini? Di sini ada jawaban kepada penanya tadi, Mbak tadi, bahwa calon suaminya, tunangannya yang sudah melakukan perbuatan dosa besar, selingkuh dan tidak ada niat untuk memperbaiki diri, dia udah nggak layak buat Mbak. Alhamdulillah Allah masih menunjukkan kepada Mbak kebenaran ini sebelum adanya akad nikah. Sehingga masih punya pilihan untuk mundur dan memperbaiki diri, lalu Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Tinggalkan agar laki-laki itu belajar mengambil konsekuensi dan resiko dari perbuatannya. Agar dia belajar dari rasa pahit, agar dia belajar dari rasa ditinggalkan dan disakiti, walaupun kita tidak berniat menyakitinya. Kalau dia belum bertaubat, dia tidak layak bagi perempuan yang beriman. Kecuali yang sudah bertaubat. Orang yang sudah bertaubat seperti tidak berbuat dosa. Tapi kalau dia belum bertaubat dan tidak terlihat kesungguhannya, tinggalkan. Dia tidak layak bagi orang yang beriman. Terus bagaimana kalau saya harus membatalkan pertunangan ini? Seorang perempuan punya hak untuk memilih pasangannya, nggak boleh wali memaksakan kepada dia. Apalagi ini sudah punya uzur-uzur syar'i. Harusnya walinya faham, keluarganya faham. Haram bagi seorang ayah dan ibu memaksakan putrinya menikah dengan seseorang yang dia tidak berkenan dengan alasan-alasan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun Mbak, setelah membatalkan pertunangan, minta gantinya kepada Allah. Baca doa Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati, wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya ini, musibah besar. Dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini ketika dapat musibah, termasuk musibah perasaan, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik untuknya. Janji Nabi. As-sadiqul masduq. Manusia yang selalu berkata benar dan dibenarkan oleh Allah.
La tahzan, jangan sedih. Allah masih menyelamatkan Mbak dari seorang laki-laki yang gak layak buat Mbak. Ustadz, saya adalah seorang suami yang kehilangan istri karena meninggal. Sehingga sekarang saya menjadi single parent membesarkan anak saya sendiri. Saya masih merasa kehilangan istri saya dan saya gak kuat. Saya sedih. Dan saya ingin melakukan beberapa amal solih beribadah atas nama istri saya. Apakah itu dibolehkan dalam agama? Boleh. Bukan hanya boleh, tetapi kita yang melakukan kebaikan itu mengatasnamakan ibu kita, pasangan halal kita, dia mendapatkan pahala yang utuh, kita pun mendapatkan pahala yang utuh. Bukan hanya boleh, tapi kebaikannya double. Apa hadisnya Ustadz? Hadisnya adalah kisah seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah yang datang kepada Nabi dan menceritakan perihal ibunya yang sudah wafat, minta izin, bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya? Kata Nabi, boleh. Maka Sa'ad bin Ubadah ini bersedekah atas nama ibunya. Ini sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Dengan syarat ada hubungan antara kita dengan orang yang kita niatkan itu secara halal. Gak boleh meniatkan sedekah untuk mantan, meniatkan puasa, sholat untuk misalnya seseorang yang sedang kita kecengin, gak boleh, gak ada hubungannya. Terakhir, pertanyaan, Ustadz, saya pernah menggugurkan kandungan saya. Dan kata banyak ulama yang saya tahu itu adalah termasuk dosa besar karena sama dengan membunuh. Hal ini membuat saya terus merasa bersalah dan gak nyaman. Saya merasa diri saya itu adalah seorang pendosa besar. Apakah masih ada taubat untuk saya, Ustadz? Bagaimana saya dengan anak saya nanti kelak di akhirat kalau dia menuntut saya? Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Inna Allah huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Coba cek. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Ini jawaban dari Allah untuk Mbak yang tadi bertanya. Wahai hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya, membunuh, berzina, riba, dan mengambil hak orang lain, mencuri, dan seterusnya. Dosa-dosa besar, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, kufur, percaya kepada dukun, syirik. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, kata Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Jangan berputus asa untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah.
Jangan berputus asa untuk bertaubat kepada Allah. Jangan menyerah untuk memperbaiki diri setelah dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. La taqnatu min rahmatillah. Innallah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Ustaz, saya pernah menggugurkan bayi. Allah mengampuni dosa semuanya. Ustaz, saya pernah syirik. Allah mengampuni dosa semuanya. Ustaz, saya durhaka sama ibu saya. Allah mengampuni dosa semuanya. Ustaz, saya pernah riba. Allah mengampuni dosa semuanya. Asalkan kita minta ampun kepada Allah. Jangan bersedih, Bu. Kalau ibu sungguh-sungguh bertaubat, pengen memperbaiki diri, menebus kesalahan di masa lalu dengan kebaikan di masa sekarang, anak ibu gak akan nuntut ibu nanti di akhirat. Justru dia sedang menunggu ibu di surga. Sehingga kelak ketika kita wafat, kembali kepada Allah, dia akan membukakan pintu surga untuk ibu. Dia akan membawakan air yang segar dari telaga Kausar di surga untuk ibu. Dia akan tersenyum kepada ibu. Dia akan memeluk ibu, akan mencium tangan ibu. Dia nggak akan dendam sama ibu. Dia nggak akan marah kepada ibu kalau ibu bertaubat dan memperbaiki diri. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh bertaubat, maka anak-anak yang dibunuh itu akan bertanya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa saya dibunuh, dosa apa saya disakiti, dosa apa saya dihilangkan dari dunia ini, apa salah saya? Dan ketika mereka menuntut itu di hadapan Allah, maka turunlah kemurkaan Allah kepada orang-orang yang menyakiti mereka. Ibunya, ayahnya. Bertaubatlah. Anak ibu insya Allah sudah baik di sisi Allah. Kalau ibu bertaubat juga, kalau ayah bertaubat juga, insya Allah semua kelak akan berkumpul di surga dalam keadaan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka nggak perlu lagi khawatir di dalamnya dan mereka tidak akan sedih di dalamnya. Perbaiki saja kehidupan kita yang sekarang. Tebus kesalahan kita di masa lalu dengan kebaikan di masa sekarang. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Itu kaidahnya. Kalau dulu pernah silap dengan cara menggugurkan janin, maka sekarang tebus kesalahan itu dengan kebaikan. Bantu anak yatim. Tolong orang lain. Bantu orang-orang miskin yang punya anak dan tidak mampu menafkahinya sehingga mereka hampir berputus asa, keluh kesah. Bantu mereka agar mereka bisa menafkahi anak-anaknya dan tidak lagi mengeluh tentang anak. Bantu. Tebus kesalahan yang sama. Tebus kesalahan di masa lalu dengan kebaikan yang mirip dengan kesalahan itu. Kalau urusan anak berarti dengan anak. Urusan riba berarti dengan bersedekah. Urusan membunuh berarti dengan menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang dalam kesusahan. Urusan mencuri dengan menolong sebanyak mungkin orang dalam kesulitan. Tebus kesalahan kita di masa lalu dengan kebaikan yang mirip dengan kesalahan itu. Insya Allah, dengan kayak gitu, taubat kita sudah taubatan nasuha. Dan Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang.